ingin ke Bang Reza. Bang Reza sebagai kriminolog, Anda melihat ini seperti apa kasus ini? Seorang anak umur 15 tahun setelah melakukan pembunuhan tidak ada rasa seperti ketakutan, biasa-biasa aja bisa menjawab langsung straight to the point? Tentu untuk mendapatkan potret tentang kondisi psikologis seperti disampaikan oleh Pak Kapolres harus dilakukan pemeriksaan. Tetapi menyimak pemberitaan di media, termasuk beberapa kali berkesempatan berkomunikasi dengan Pak Kapolres, apa yang beliau sampaikan, apa yang media beritakan mengingatkan saya pada hasil penelitian memang. Bahwa getir anak-anak semacam ini ternyata boleh saja dalam dirinya itu berkembang kondisi psikologis tertentu yang masyarakat awam sebut sebagai psikopati. Orangnya disebut sebagai psikopat. Tapi kalau kemudian pelakunya masih berusia kanak-kanak, ada istilah yang berbeda, yaitu callous unemotional. Apapun istilahnya yang kita pakai, callous unemotional kah atau psikopatikah, benang merahnya sama. Yaitu orang-orang yang memang memiliki kekejaman luar biasa, sehingga sampai hati melakukan pembunuhan di luar batas kemanusiaan. Tapi pada saat yang sama juga memperlihatkan adanya tabiat yang kontras, yaitu seolah-olah sangat tenang, tidak punya penyesalan, menganggap bahwa ini sebuah situasi yang normal-normal saja, tidak dibutuhkan adanya sebuah pengakuan saya bersalah, betapapun saya tahu bahwa ini salah. Bermasalah dan salah adalah dua persoalan yang berbeda. Jadi ini peristiwa yang menggemparkan, menakutkan, bagi saya mengundang amarah sekaligus rasa sedih. Tapi kalau kemudian kita baca literatur, harus saya katakan ini bukan merupakan kondisi yang sungguh-sungguh baru kali ini terjadi. Kondisi kejiwaan semacam ini sebagai sebuah latar belakang perilaku jahat sudah lama menjadi bahan kajian. Dan ini kasus seperti ini baru pertama kali di Indonesia menurut Seingat saya kasus sebutlah pembunuhan yang pelakunya adalah memiliki tanda-tanda psikopati atau callous unemotional dan berusia kanak-kanak baru kali ini. Kalau pelaku pembunuhan yang psikopat dewasa sudah cukup sering itu masuk dalam pemberitaan. Tapi kalau kategori usia anak-anak baru kali ini. Oke, ini mungkin kita harus menjelaskan juga ke pemirsa, meskipun kata psikopat itu sangat sering sekali terdengar, supaya orang tidak salah paham begitu. Psikopat itu seperti apa sih sebetulnya ciri-cirinya, terutama pada kasus yang kita bahas, kasus anak-anak, seperti apa kecenderungan mereka? Tadi kita sudah bahas ya tentang empati yang tumpul, rasa penyesalan yang bisa dikatakan tidak ada. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak bisa abaikan orang-orang semacam ini memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kenapa? Salah satu penanda psikopati adalah perilaku atau sifat yang manipulatif. Kita bisa bayangkan, saya bisa melakukan manipulasi hanya kalau saya memiliki kecerdasan. Bagaimana kemudian saya bisa memperdaya lawan bicara saya? Bagaimana saya bisa menaklukkan dia secara psikologis kalau saya tidak memiliki kecerdasan dibandingkan orang banyak? Itu yang kedua. Yang ketiga, Dr. Robert Hare suatu ketika mengatakan, ini seorang guru besar yang banyak melakukan penelitian tentang psikopati. Dia katakan, oke, seorang psikopat dari depan tampak menjadi sosok yang luar biasa, keji, kejam, tak berkeprimanusiaan. Tapi Hare mengingatkan, di balik itu boleh jadi ada jeritan penderitaan. Perasaan sendiri, perasaan tidak punya orang yang bisa didekati, perasaan orang-orang atau dunia tidak bisa memahami saya, perasaan bahwa saya ternyata memiliki dinamika yang berbeda daripada orang lain. Kalaulah ini disebut sebagai sebuah penderitaan atau dinamika psikologis yang tersembunyi, itu yang menurut saya sangat penting pula dalam kasus ini diungkap. Baik, baik. Saya menggarisbawahi ada ternyata di balik orang yang psikopat ini, di balik wajah yang biasa saja ternyata menyimpan permasalahan, kepedihan di dalam keluarga. Menurut Dr. Robert Hare. Oke, saya akan tanyakan ke Kak Seto yang dalam hal ini pemerhati anak. Betulkah si anak ini ternyata mengalami penderitaan yang sangat pedih di dalam keluarganya, termasuk ternyata dia mengalami kecenderungan sering menonton film horor sehingga melakukan aksi seperti ini? Dijawab nanti Kak Seto ya, kita akan break terlebih dahulu. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Kita tadi dan saya menyambung dua pertanyaan saya ke Kak Seto tadi, seperti yang disampaikan Bang Reza tadi, bahwa anak psikopat biasanya mengalami permasalahan di dalam keluarganya, dan ternyata si pelaku ini, tersangka ini, mempunyai kecenderungan sering menonton film horor. Pengamatan Kak Seto. Ya, sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa dari pengamatan saya selama 50 tahun bergerak di dunia anak-anak ini, itu melihat potensi adanya tadi callous unemotional CU ini atau ya psikopati untuk anak ini sebetulnya cukup tinggi. Hanya tadi sesuatu itu kalau tidak didukung oleh lingkungan yang memungkinkan itu meledak menjadi suatu
perilaku yang nyata, maka juga tidak akan muncul begitu. Ibaratnya sebuah bakat, pinter main, pinter nyanyi, tapi tidak pernah dilatih nyanyi, tidak ada rangsangan untuk menyanyi, akhirnya tidak berkembang ya? juga. Nah ini juga demikian. Ya, jadi dalam hal ini memang lingkungan yang kondusif, yang penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh kepedulian dan sebagainya, itu bisa merupakan lingkungan mencegah munculnya berbagai ledakan-ledakan diakibatkan oleh masalah kerusakan otak yang menimbulkan tadi kelainan-kelainan perilaku seperti careless, emosional atau psikopati pada anak-anak. Kak Seto, setelah peristiwa ini terjadi kan ada beberapa yang muncul, bisa kita lihat di layar kaca seperti ada gambar-gambar yang ada gambar perempuan, ada juga dia menggambar gambar yang menunjukkan seperti makhluk yang katakanlah bukan manusia normal, kemudian juga ada tulisan-tulisan hati, curahan-curahan seperti ini. Ini apakah menggambarkan kondisi seperti apa sih kejiwaan yang ia rasakan saat ini? Apakah memang ini menunjukkan bagian kepedihan dia, sisi gelap dia, ada yang tidak bisa diungkapkan? Ya, memang dalam tes-tes psikologi ini bisa mewakili, ada tes gambar ya, gambar yang begini, ada sesuatu disembunyikan ya, mungkin ada faktor yang tidak langsung berani diungkapkan. Nah, ini juga bisa menunjukkan ya seorang yang mungkin dalam keadaan kesendirian, ketidakpedulian, mungkin juga frustrasi, kecewa, mungkin masalah rumah tangga yang tidak nyaman, yang tidak ada perhatian, bahkan mungkin ada unsur kekerasan dan sebagainya. Nah, itu diungkapkan karena dia termasuk anak cerdas ya. Dia mungkin nilai sekolahnya tinggi, mungkin pandai menguasai bahasa asing dan sebagainya. Tapi mana hal-hal ini tidak terungkapkan, maka diwakili dalam bentuk tadi lukisan-lukisan tadi. Mungkin itu bisa juga merupakan rencana-rencana yang akan dilakukan. Gitu. Nah, kita kembali ke Kombes Pol Heru. Kombes Pol Heru, ini kan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap keluarga pelaku ataupun keluarga tersangka dan juga sejumlah pihak lainnya. Tergambar tidak keseharian korban seperti apa? Apakah memang cenderung tertutup atau mungkin tiba-tiba bisa menjadi orang yang kasar, abuse? Hasil pemeriksaan kami terhadap orang tua, baik bapaknya dan ibu tiri dan ibu kandungnya, kesehariannya yang bersangkutan itu menyampaikan tidak ada yang aneh. Dalam kesehariannya dilihat normal-normal saja, tidak ada yang kelihatan bahwa si pelaku ini kelihatan pendiam atau tidak, ya seperti halnya anak-anak biasa seusia dia. Iya, Pak Heru, informasinya ini si tersangka ada ibu tiri. Ya. Apakah rumah tangga atau kedua orang tua si tersangka ini sempat cerai begitu? Ya, jadi yang sekarang dia tinggal itu adalah ibu tirinya. Jadi ibu kandungnya ada di Depok. Oke, artinya si tersangka ini selama ini tinggal sama siapa, Pak Heru? Ibu tiri atau ibu kandung? Iya, bapak dan ibu tirinya plus satu adik dari ibu tirinya. Ya, Pak Heru, ini kan pemeriksaan memang sudah dilakukan terhadap pihak keluarga. Bagaimana dengan pihak sekolah yang juga sehari-hari interaksinya dekat dengan korban? Misalnya gurunya kah, ataupun juga mengorek keterangan dari katakanlah mungkin teman-teman yang bertemu dengan pelaku setiap hari ataupun tersangka setiap hari. Itu sudah ada informasi belum di sekolah seperti apa kesehariannya? Belum, jadi kami masih di internal. Ada satu saksi lagi yang kita periksa, yaitu omnya korban. Jadi omnya korban itu pada saat mencari ponakannya yang tidak kembali, udah malam, sempat omnya korban itu masuk ke dalam menanyakan mana ponakan saya. Dijawab sama si pelaku, saya tidak tahu. Tapi ada di situ melihat ada baju dari anak si korban ini. Ya, ini bajunya ada di sini, sendalnya ada di sini. Kamu tahu nggak? Kata si pelaku, saya tidak lihat. Padahal sebenarnya itu sudah di atas kamarnya dan dibunuh, disimpan di dalam lemarinya. Nah, ini menarik. Apakah om korban ini curiga? Jangan-jangan ada apa-apa ketika malam itu ya datang ke rumah si tersangka? Dengan bukti ada sendal di sana, bajunya ada. Tapi menyangka tidak kalau si NF ini yang melakukan? Tidak nyangka. Si omnya menyatakan, saya tidak sangka bahwa pelaku ini yang melakukan dan menaruh di dalam
lemarinya, tidak nyangka, hanya dijawab saya tidak tahu, tidak ke sini, terus omnya keluar lagi. Kemudian mencari lagi di tempat lain dan tidak ditemukan. Oke, saya ke Bang Reza. Dari informasi yang tadi disampaikan Kombes Pol Heru ya, bahwa ketika diberikan pertanyaan, menjawabnya biasa saja dan bahkan lengkap begitu ya menjawabnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa anak ini psikopat sehingga kita bisa lebih waspada gitu? Ditahan dulu Bang Reza. Kita akan break terlebih dahulu, usai jeda sesaat lagi. Tetap di Kabar Petang. Terima kasih pemirsa Anda kalau bersama kami. Saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza, artinya dari perbincangan kita ini bisa kita tarik sebuah dugaan awal begitu menyebutnya anak ini, remaja ini kena menjadi salah satu penderita psikopat. Psikopat atau spesifik kalau anak disebut sebagai tadi saya katakan careless unemotional. Okay. Nah ini meledak di usia 15 tahun, tapi mungkin ini juga pelajaran untuk orang tua begitu ya. Bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri awal yang punya anak yang punya kecenderungan untuk menjadi psikopat? Ada sejumlah studi longitudinal, artinya yang mengikuti perjalanan hidup anak sampai dewasa gitu ya, terus menerus diikuti. Mereka-mereka yang kemudian mengembangkan tabiat psikopati ternyata memiliki kesamaan ketika pada masa kecil. 3 hal yang muncul dan ini dianggap sebagai pertanda, sebagai gelagat, sebagai indikasi. Dari usia berapa itu biasanya? Tergantung sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Okay. Balita, pada usia balita ya? ini. Okay. 3 penanda yang bisa dilihat pada masa kanak-kanak yaitu pertama, terus-menerus buang air sembarangan. Seolah-olah tidak bisa mengendalikan kandung kemihnya atau organ pembuangan lainnya. Saat anak harus buang air, dia tidak buang air. Saat dia harus menahan buang air, tapi justru dia buang air. Satu itu. Jadi berulang kali secara terus-menerus tidak mampu atau tidak mengendalikan buang air secara baik. Penanda yang kedua adalah menyiksa hewan. Tanda petik secara kebetulan pemberitaan di media juga seingat saya informasi dari Pak Kapolres mengatakan bahwa anak ini juga tempo-tempo menganiaya hewan. 2. Yang ketiga bermain dengan api, variasinya bermain dengan listrik dan seterusnya dan seterusnya. Harus kita pahami, 3 gelagat atau 3 pertanda tadi sesungguhnya memiliki benang merah yang sama, yaitu pembangkangan, penolakan terhadap otoritas, menunjukkan kepada dunia bahwa saya mampu menguasai, saya tidak dikuasai, saya bisa melawan dan Anda tidak bisa melakukan perlawanan. Tentu saja pada usia kanak-kanak mustahil anak-anak mengatakan kalimat seperti yang saya ucapkan barusan. Anak-anak bukan politisi. Tetapi mereka akan berbahasa, bertutur kata dengan tubuh mereka. Mulai dari fase anal, masa pembuangan, sampai kemudian anak melakukan eksplorasi tentang bagaimana memanipulasi dunia dalam kurung, melakukan pengerusakan dengan menggunakan instrumen-instrumen tambahan. Salah satunya tersangka ketika ditanya oleh tetangga sekitar, dia biasa aja. Ini salah satu bentuk memanipulasi juga. Saya tidak berpikir bahwa kita melakukan pengamatan secara seksama tentang apa sih sesungguhnya yang terjadi pada anak ini. Terlebih bagi anak hari ini, kehidupan mereka barangkali tidaklah di sekitar rumah. Tapi tadi pertanyaan Mbak Tisa, kehidupan mereka di sekolah dan kehidupan mereka di media sosial. Betul. Jadi kalau ingin mengetahui gelagat atau tanda-tanda yang mencurigakan pada anak, barangkali hari ini harus kita koreksi. Bukan lagi dengan melihat keseharian anak di rumah, tapi di sekolah dan di media sosialnya. Itu satu hal. Yang kedua, adakah kemungkinan bahwa anak semacam ini sesungguhnya sudah mengirim pesan sejak jauh-jauh hari tentang apa yang akan dia lakukan? Gambar-gambar itu, sebagaimana tadi Kak Seto membuat interpretasi, adalah merupakan bahasa yang tidak diungkapkan lewat kata-kata tentang apa yang akan saya lakukan. Apa kondisi yang saya rasakan. Itu bagian dari ledakan-ledakan juga ya? Bisa jadi, kendati harus dibedakan mana state dan mana trait. Maksudnya adalah kalau state berarti itu ledakan emosional yang sifatnya hanya saat ini. Nah dia melakukan kan pada saat itu ditanyakan oleh polisi kenapa melakukan pembunuhan, karena saya ingin saja, tidak ada rencana. Padahal si tersangka ini punya adik kecil juga yang seumuran. Terima kasih Mbak Tisanya itu. Kalau kita bicara tentang psikopati atau careless unemotional, ada 4 unsur yang perlu diperhatikan.
Pertama, manipulasinya seperti apa, perilaku manipulatifnya seperti apa. Tadi sudah kita singgung. Ya. Yang kedua adalah agresi, kekerasannya seperti apa. Yang ketiga, penyimpangan atau divide-nya seperti apa. Dan yang keempat, ini sangat relevan yang ditanyakan oleh Mbak Tisa, adalah terkait dengan perilaku impulsifnya seperti apa. Kalau memang anak ini impulsif dalam pengertian state, maka impulsif itu hanya muncul Saat itu juga. Tapi kalau impulsif itu sifatnya trait, sudah menjadi watak atau tabiat, pada akhirnya dia akan bisa belajar kapan sesungguhnya saya harus mengendalikan impuls ini. Impuls ini sedemikian kuat, tapi karena saya sudah belajar dari waktu ke waktu, maka saya bisa kendalikan. Sampai suatu momen tertentu, pada hari tertentu ketika saya tidak sanggup lagi untuk mengendalikan impuls ini. Kembali, saya teringat sempat diskusi, sempat tukar pikiran dengan Pak Kapolres, beliau menyampaikan bahwa pelaku ini selama beberapa waktu sudah punya, hasrat untuk mencabut nyawa orang. Tapi baru pada hari itulah rasa atau hasrat itu tidak lagi bisa dia kendalikan. Impulsifnya boleh jadi sesungguhnya merupakan trait. Sudah ada perasaan atau dorongan-dorongan yang tidak lazim itu selama beberapa waktu. Iya. Tapi dia kendalikan lewat proses belajar. Oke, Bang Reza, kita dan juga pemirsa, kita sudah tahu pelajaran atas peristiwa ini dan juga kehati-hatian. Saya ke Kak Seto, apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua dan juga lingkungan? Ya, tadi kan dikatakan bahwa unsur bakat, ya, dalam tanda kutip istilah bakat ini hanya akan muncul menjadi sesuatu yang real itu kalau lingkungan mendukung. Nah, lingkungan yang mencegah, ibaratnya suatu bunga tertentu akan merekah kalau lingkungannya kondusif. Nah, ciptakanlah tanah yang gersang untuk bunga yang sangat berbahaya ini, watak yang sangat berbahaya, yaitu apa? Penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh kepedulian. Jadi gagasan yang pernah dilontarkan oleh LPAI, Lembaga Penilaian Indonesia, adalah melibatkan warga untuk bersama-sama melindungi lingkungannya. Semua peduli pada anak-anak, peduli pada perlindungan anak, yaitu setiap RT dilengkapi ditambah satu lagi seksi, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga, disingkat Sparta. Nah, Tangsel pertama kali dapat rekor muri sebagai kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan Sparta. Menyusul Kabupaten Banyuwangi, lalu Kota Bekasi, lalu Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus dibentuk di berbagai tempat sehingga warga bukan hanya pemadam kebakaran setelah terjadi baru rame-rame, tapi preventifnya juga saling mengingatkan, saling, Bu, Bapak, ini kok kelihatannya anak ini sendirian, kok tidak peduli, kurang perhatian dan sebagainya. Begitu. Kak Seto, tadi kalau kita ada sebuah statement, saya mengutip statement dari salah satu komisioner KPAI, Bu Retno, mengatakan bahwa sebetulnya tindakan anak yang di luar batas seperti kasus ini bisa saja diakibatkan juga karena pengaruh tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal. Apakah ini juga ada analisisnya begitu? Kalau seseorang katakanlah dari golongan keluarga strata A, B, C, D ini punya kecenderungan untuk menjadi seseorang yang bertindak di luar batas seperti kasus NF ini. Tapi nanti dijawab Kak Seto ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, di sesi ini kita akan bebas bertanya, Kak Seto dan juga Prof. Reza bisa langsung menanyakan ke Kombes Pol Heru Novianto. Masih tersambung, Pak Heru? Ya, mungkin mau izin kalau boleh Ya. saya bertanya. Sofian. Ya. Ya, Pak Kombes Heru, mohon izin, saya Seto dari LPAI, sangat ingin juga tadi mengecek kondisi pelaku yang sekarang katanya di Polres. Kalau malam ini, mohon izin, apakah diizinkan kami datang? Kak Seto, saya sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan tersangka ini sudah kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk malam ini observasi guna pemeriksaan besok oleh dokter psikologi kita. Oh, siap, siap, ya. Mungkin Bang Reza ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan kepada Pak? Sudah cukup. Nah, ini Kak Seto, saya ingin ke Kak Seto kembali lagi. Kak Seto menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Kalau kita lihat tadi ada statement dari salah satu komisioner KPAI menyatakan bahwa memang ini tampaknya pengaruh lingkungan, bisa juga lingkungan tempat tinggal begitu. Apakah memang ada
sebuah analisis yang menyebutkan bahwa seseorang dari strata sosial A, B, C, D gitu, itu memang berpengaruh terhadap sikap perilaku menyimpang. Ya, saya tidak cenderung bahwa lingkungan itu lingkungan fisik ya, tapi lingkungan psikologis. Jadi sekalipun itu di lingkungan yang kumuh, lingkungan yang mungkin strata ekonominya mungkin menengah ke bawah, tetapi kondisi lingkungannya begitu kondusif, diberdayakan, ada saling memperhatikan, dibentuk semacam tadi, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga dan sebagainya, maka kecenderungan itu cenderung bisa ditekan. Sebaliknya lingkungan menengah ke atas yang serba lengkap, yang rumah ber-AC, pesawat televisi di mana segala macam, tapi kalau lingkungan psikologisnya sangat tidak kondusif, mungkin terjadi pertentangan, pertikaian orang tua, tidak ada perhatian, bahkan kekerasan dan sebagainya, maka itu yang akan menjerumuskan anak menjadi lebih mengembangkan bakat-bakat kalau ada kecenderungan tadi, CU atau psikopat tadi. Sebenarnya dalam kasus ini peran yang dominan ayah atau ibu, Kak Seto? Iya, dalam hal ini kasus dua-duanya. tersangka perempuan ya? Iya, dua-duanya. Setiap anak kan perlu figur bukan hanya feminin, feminin, tapi juga maskulin. Betul. Jadi ada keseimbangan supaya mereka bisa mengembangkan interaksi sosialnya nanti pada saat dewasa. Bagaimana menghadapi sesama jenis, bagaimana menghadapi lawan jenis dan sebagainya, begitu. Oke. Iya, saya ke Kombes Pol Heru Novianto. Pak Heru, masih tersambung Pak Heru? Halo Pak Heru. Iya, Pak Heru, apa yang Masih, membuat si tersangka ini bisa datang ke kepolisian dan menyerahkan diri dan mengaku begitu? Ya, setelah kami interogasi kemarin, awalnya malam itu tersangka ini akan membuang korbannya. Tapi mengingat kondisi di kampung situ cukup ramai dan kampung situ memang mau jam berapa aja aktivitas manusia cukup tinggi. Akhirnya dia menyimpan dalam lemari. Pada saat paginya dia merasa bahwa saya menyerah saja atau saya jujur saja kepada polisi. Nah, disitulah tersangka ini datang ke Polsek untuk menyampaikan bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap seorang anak. Iya. Artinya tidak ada suruhan ya, tidak ada suruhan dari temannya ataupun tetangganya ataupun ayahnya, tidak ada ya? Tidak ada yang tahu ketika dia melaporkan itu dia sudah melakukan perbuatan itu. Sekali kami konfirmasi begitu ya Pak Heru ya? Tidak ada, tidak ada. Dengan Jadi sendirinya memang ya Pak Heru ya? tersangka sendiri yang menyerahkan. Ya. Oke, saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza, kalau tadi kita berbincang sebelum kita berdialog juga ataupun ketika commercial break, orang psikopat itu biasanya dia pintar untuk menutupi kesalahannya. Tapi justru di kasus ini kita melihat bahwa si anak ini justru melaporkan saya sudah membunuh, menghabisi nyawa seseorang. Pemahamannya begini, normatif seseorang yang melakukan kejahatan kemudian melapor ke otoritas penegakan hukum, dalam hal ini polisi, itu akan bisa menjadi salah satu faktor peringan. Karena merupakan indikasi yang bersangkutan tahu ini salah, dia menyesali perbuatannya, dan siap untuk bertanggung jawab Tapi atas hal itu. puas atas hal ini. Nah, itu. Jadi betapapun anak ini melaporkan diri ke polisi semata-mata berdasarkan inisiatifnya sendiri, namun motif dibalik melapor ke polisi itu yang harus kita pahami. Boleh jadi merujuk apa yang diberitakan oleh media, bahwa melapor ini tidak disertai dengan perasaan bersalah, penyesalan, dan kesiapan untuk bertanggung jawab. Berarti melapor untuk apa? Mengingat yang bersangkutan terindikasi sebagaimana hasil studi ya, hasil studi bahwa orang-orang semacam ini boleh jadi menyimpan kecenderungan psikopati atau careless, unemotional, maka patut untuk dipertanyakan, apakah melapor ke polisi ini bagian dari sebuah perilaku manipulatif atau tidak sesungguhnya? Anak umur 15 tahun bisa saja berpikir manipulatif begitu? Syarat tanda petik ya, syarat menjadi psikopat apa? Harus kecerdasannya di atas rata-rata. Oke. Jadi kita punya dasar secara keilmuan untuk menaruh sedikit banyak prasangka. Ini perilaku nyata atau fabrikasi, ini manipulasi atau ketulusan. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu patut diajukan. Kenapa? Bukan karena pelaku ini berusia kanak-kanak, tapi boleh jadi karena perilaku si pelaku ini sesuai dengan gambaran studi memiliki kecenderungan
psikopati. Baik. Bang Reza, kalau seandainya memang terbukti anak ini, NF ini adalah pengidap psikopat, Baik. treatmentnya ketika sudah ketuk palu hukum, apakah dia harus dimasukkan ke dalam sel atau mungkin dia harus mendapatkan treatment secara psikologis? Di penjara atau direhabilitasi. Betul. Yes. Kita mulai opsi pertama. Studi menyimpulkan bahwa pemenjaraan bukan merupakan resep yang mujarab bagi pelaku kejahatan yang sekaligus memiliki indikasi psikopati. Hari ini dia di penjara, sekian tahun dia mengakhiri masa hukuman, tingkat residivismenya tetap tinggi. Berarti kemungkinan mengulangi perbuatannya tetap tinggi. Jadi pemenjaraan kita tutup. Tersisa satu opsi, yaitu rehabilitasi. Sayang beribu sayang Mbak Tisa, hingga detik ini belum ada satupun resep ampuh untuk mengubah tabiat dan perilaku pelaku kejahatan yang juga pengidap psikopati. Kita ini seperti berhadapan dengan tembok besar, berhadapan dengan kasus-kasus kejahatan di mana pelakunya diketahui mengidap psikopati. Alhasil penjara tidak efektif, rehabilitasi tidak mujarab, lalu apa? Ya. Sayang beribu sayang. Kalau yang kita perbincangkan pelaku dewasa dengan kekejaman luar biasa, gampang bagi saya untuk menjawabnya. Tapi karena pelaku ini masih kanak-kanak, maka sulit bagi saya untuk mengatakannya. Itu yang bisa saya sebut. Oke, kita Jadi tidak- apa yang mujarab, yang ampuh? Iya, saya pilih lempar handuk. Ada sebetulnya langkah ampuh untuk melindungi korban dan masyarakat, bukan untuk kepentingan pelaku. Korban, Tadi ya? pertanyaan Mbak Tisa kan adalah untuk kepentingan pelaku. Oke. Ya. Kalau kemudian sanksi yang dijatuhkan itu adalah untuk kepentingan memulihkan hak dan martabat korban, sekaligus mencegah jatuhnya korban berikutnya, jawabannya sudah jelas. Oke. Pelaku harus dihentikan. Oke, pelaku dihentikan, biarkan masyarakat yang menyimpulkan begitu ya, untuk dalam forum ini kita Tapi tutup itu dulu. pelaku dewasa loh Pelaku ya. dewasa. Kalau Kalau pelaku untuk anak-anak? anak-anak, saya tidak akan mengatakan hal seperti itu. Oke, baik. Baik. Terakhir ke Kombes Pol Heru Novianto, apa yang hukuman apa yang dijatuhkan kepada tersangka ini nantinya? Pasal maksud kami. Halo, Kombes Pol Heru. Halo, terputus? Iya, pasal Ya. apa yang dikenakan Ya. bagi tersangka? Pasal yang kita kenakan tetap perlindungan anak. Jadi ada beberapa yang kita masukkan, yaitu pasal 76C, Junto 70 ayat 3, dan pasal 338 dan pasal 340 KUHP. KUHP. Namun demikian ini kita sangkakan, tetapi nanti untuk keputusan tetap kita serahkan kepada hakim karena yang memutuskan adalah hakim. Baik. Gitu, Nah, itu soal Tisha. apa? Selain KUHP, selain Perlindungan anak. perlindungan anak, pasal apa lagi tuh yang menyangkut di situ, berarti, Kombes? Tetap kita menggunakan pasal 76 ini untuk perlindungan anak. Dengan ancaman 76C hukum? dan Junto 80. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman kalau kita di 338 seumur hidup. Seumur hidup. Oke, Oke. baik. Nah, saya ingin ke Kak Seto, memang tadi kita sudah dapat tips dari Kak Seto dengan cara Sparta tadi, salah satu di antaranya. Tapi untuk orang tua, di sini kan korban adalah anak-anak usia 5 tahun. Pelaku juga masih tergolong anak-anak usia 15 tahun. Tapi untuk orang tua, sebagai keluarga kecil, sebagai seorang individu, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak, untuk anak kita di rumah begitu, supaya jangan sampai ada korban seperti ini, baik itu menjadi korban ataupun menjadi pelaku? Ya, saya selalu menganjurkan bahwa setiap orang tua juga harus menjadi orang tua profesional. Ayah profesional, ibu profesional. Jadi juga bagian dari profesi. Bukan hanya sekedar melakukan tugasnya di luar dan sebagainya, tapi juga di dalam keluarga. Jadi upaya bagaimana membangun keluarga yang lebih harmonis, keluarga yang saling komunikasi, keluarga yang memberikan penghargaan, apresiasi terhadap apapun yang dicapai oleh setiap putra-putrinya, itu akan memungkinkan anak-anak berkembang lebih baik, lebih positif dan lebih optimal, dan mencegah berkembangnya berbagai hal-hal yang mengarah kepada tindakan-tindakan negatif tadi. Baik, jawaban dan informasi dari Kak Seto tadi sekaligus menutup dialog kita hari ini. Bang Reza Indragiri, terima kasih. Sedikit saja Bang Reza. Oke, Yep. sudah selesai? Sudah Oke, terima kasih Bang Reza, dan juga Kombes Pol Heru Novianto, terima kasih atas waktunya.